Nah pas itu kebetulan nggak ada sapam juga kayaknya di gerbang itu, ya udah kami langsung keluar di depan itu. Cabut. Ya cabut. Dulu tapi keluar dari sekolah kan? Keluar dari sekolah. Cuma kan? di depan sekolah kok. Ya ini pagar nih di sini kan. Tetap keluar dong namanya. Baru masuk pun aku ke kelas kayak ini kalau mau marsing. Pakai baju marsing ya, kayak gitu loh. Orang nih harus ke kantor polisi. Mak, sampai ke kantor polisi masalah tapi apa tuh? Bukan apa? Iya katanya. Teman sekelas. Iya katanya kan. Terus jelek kali gitu loh. Aku punya dulu. Di perkuliahan. Orang. Di kampus nih. Kayaknya aku kurang tahu. Enggak. Di luar PBSI. Yang satu di luar. Yang pertama di luar. Iya. Yang kedua di PBSI. Iya. Apa tadi protektif? Bukan, yang protektif yang pertama. Oh, yang kedua? Yang ini feeling lonely. Oh. Nah, setelah itu aku disuruh ke kamar ngambil. Enggak, dia di luar. Pertama dia di luar. Aku dijebak. Tiba-tiba pas aku mau keluar, dia masuk ke kamar, pintu dikunci. Terus? Nah, setelah itu terus Halo teman-teman, kembali lagi di Si Jam Kos, Siniar Jam Kosong, yang alhamdulillahnya ternyata ada mood untuk bikin episode 2. Kalian tahu karena apa? Karena bintang tamu satu ini sangat ingin sekali jadi bintang tamu. Kali ini kita bersama teman saya yang bernama saya Ilma Putri Aniza. Atau dikenal dengan nggak ada ya? Ilma aja. Oke, dipanggil Ilma. Jadi Ilma ini adalah teman seangkatan dan sejurusan juga yang kami lumayan sering ngobrol atau cerita-cerita gitu. Dan sebenarnya dulu kami pernah kepikiran untuk bikin seperti ini, bikin podcast, karena kami sering ngobrol, sering cerita-cerita, dan ceritanya tuh memang random kali dan bukan nggak berarah ya, cuman banyak gitu topiknya kemana-mana, dan memang nggak sadar aja gitu tiba-tiba lama aja berjam-jam ngobrolnya gitu. Jadi kepikiran aja waktu itu bikin kayak apa kita bikin podcast aja ya gitu. Lama kayaknya bagus untuk dibikin podcast. Tapi itu tuh udah lama gitu, rencana-rencana lama yang nggak jadi-jadi, wacana. Semester kemarin. Tapi akhirnya jadi juga. Karena ya beruntungnya ini ada tugas podcast. Jadi sebenarnya tugas ya teman-teman. Tapi sepertinya menarik untuk dilanjutkan. Dan beliau juga sangat excited sekali untuk jadi bintang tamu podcast. Sebelumnya juga saya yang jadi bintang tamu di podcast beliau. Nah, sekarang gantian. Sepertinya beliau sangat banyak sekali yang ingin diceritakan. Aduh. Jadi kita mulai dari mana? Ayo, takut ya. Aduh, deg-degan ya. Enggak deg-degan, enggak ada yang berbahaya kok pertanyaannya. Pertanyaan sederhana aja dulu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Yakin? Yakin kan? Secara fisik sehat ya? Fisik sehat. Batin? Oh, batin 50-50 lah. Kayak mana tuh batin 50-50? Ya gimana ya? Biasalah cewek tiap tengah malam pasti ada aja overthinking kan waktu, tapi overthinkingnya itu bukan masalah kayak perasaan. Langsung overthinkingnya tuh guys. Overthinkingnya dituduh loh. Overthinking itu kayak besok aku ke depannya gimana gitu, kayak ya mikirkan masa depan. Ya. Kayaknya bukan cewek aja lah. Ya, cowok juga begitu. Maksudnya semua orang juga kayak gitu. Wajar. Oke, itu normal. Tapi mari kita mulai dari pertanyaan paling sederhana. Ilma Putri Aniza ini seorang mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Riau yang berasal dari luar provinsi, dari Sumbar, Sumatera Barat. Nah, kenapa memilih keluar dari provinsi sendiri, kuliah di provinsi orang, merantau? Atau memang karena memang budayanya ya, orang Minang tuh kan kalau nggak merantau nggak Minang gitu, biasanya gitu kan? Kenapa tuh? Iya, enggak. Kan waktu aku tuh besar di Pekanbaru. Oh, besar di Pekanbaru? Iya, dari kecil tuh dari Pekanbaru. Dari tapi umur 2 bulan. Lahir di Sumbar? Lahir di Sumbar. Besar di Pekanbaru. Cuman dari umur 4 tahun udah di Sumbar. Oh, lahir di Sumbar? Di Sumbar. Terus umur 2 bulan? Iya, 2 bulan ke Pekanbaru. Karena ibu aku merantau. Ya, sampai 4 tahun. 4 tahun balik ke Sumbar lagi? Ya, karena aku di sekolahin di Sumbar, nggak di Pekanbaru.
Nah, terus dulu kan almarhum ayahku kerja di sini. Kan kerja proyek. Nah, waktu itu kebetulan ayahku itu ada proyek di Unri. Ada proyek di Unri, jadi kayak ya aku kesuruhin kayak mikir mau kuliah di Unri lah gitu, kayak emang pengen hati aku aja Memang pengen kepengen di Unri. Unri Iya, gitu, pengen waktu Unri. SMA itu kan masuk ke siswa eligible. Yes. Kan? Anjay, Ya gokil di SN. Di SN. Nah. Eligible. Oh iya. Iya, lanjut. Terus lanjut. kan waktu itu kan dia harus milih salah satu di dalam itu kan dalam provinsi. Nah, jadi sebenarnya aku pengen milih Unri keduanya. Cuman nih harus dipilih salah satu Salah satu. yang Jadi di apa tuh? dalam. Apa Yang tuh pertama, salah satunya? pilihan pertama aku pilih Unri. Oke, kedua Tapi jurusan bukan bahasa Indonesia. jurusannya? Aku pilih Unri jurusan ilmu komunikasi. Oh. Yang kedua aku pilih bahasa dan sastra Indonesia non kependidikan di UNP. Oke. UNP. Tapi ternyata nggak lulus kedua-duanya. Oke, Nggak lulus. ah? Terus ikut UTBK. Nah, di UTBK ini emang aku pilih Unri. kedua-duanya. Kedua-duanya. Ya. Yang pertamanya Ilmu komunikasi. dan kedua Yang bahasa kedua, karena aku kan lebih ke seni. Passion aku lebih ke seni. Indonesia. Iya. Jadi pengen seni sebenarnya, tapi nggak ada jurusan seni di Unri, nggak ada kayak sendera tasik, nggak ada Nggak gitu. memang. Pengen nyoba di bidang olahraga cuma bisa badminton. jadi ya apa yang lebih mengarah ke seni, ilmu komunikasi oke mungkin satu gitu kan, kayak buat film atau apa gitu. Jadi aku cari lah, ternyata ini ada nih kayak jurusan bahasa dan seni. Coba aja lah mungkin ya bahasa Indonesia gitu, daripada kan ada 3 tuh bahasa Jepang, Inggris sama Indonesia. Daripada Jepang aku nggak ada minat ke Jepang. Bukan minat Nggak. ke negara Jepang ya, maksudnya tuh nggak, Berarti memang nggak suka Jepang gitu ya? bukan maksudnya bukan nggak suka negara Jepang ya, pengen ke Jepang, cuman Oke. kayak Tapi nggak istilahnya minat wibu lah gitu, dipelajari. nggak minat dipelajari. Oke. Terus bahasa Inggris, aku nggak pandai bahasa Inggris. Oke. Nggak bisa bahasa Inggris ya? Udah bisa bahasa Inggris, makanya aku pilih bahasa Indonesia, ya udah gitu. Ternyata pas yang itu sebelum UTBK tuh aku ikut dulu kan angkatan kita tuh harus diwajibkan ikut SPAN PTKIN. Diwajibkan? Enggak. Kalau di sekolahku wajib. Ya sekolahmu aja berarti. Atau mungkin sekolah lain, sekolah aku enggak. Di sekolahku wajib yang kayak masuk ke perguruan Islam kan. Nah, kebetulan waktu itu pengumumannya itu sebelum di pengumuman UTBK. Jadi aku lulus yang di UIN Imam Bonjol, Padang. Nggak aku ambil. Karena aku emang kayak pengen kali lulus di SB ini, di UTBK. Ternyata nggak sia-sia yang Lulus aku ya lepaskan di sini. UIN Imam Bonjol ini. Jadi aku masuk Unri. Lulus di PBSI, Ya. Unri. Tapi kan di PBSI atau Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kan tuh namanya gitu. Identiknya tuh dengan sastra dan kepenulisan gitu. Itu memang ada basic di situ, minat di situ atau enggak? Ada. Ada. Memang Kebetulan, ada minat nulis juga ya. gitu, suka-suka yang sastra. Selain Aku- dari yang seni tadi kan? Ya, karena kebetulan aku juga waktu sekolah aku lebih ke apa namanya, kalau di mata pelajaran itu lebih dominan ke bahasa Indonesia. Suka bahasa Indonesia gitu. Ya, bahasa Indonesia. Terus juga aku suka nulis. Kadang nulis Wattpad. Nulis apa? Wattpad. Buat cerpen, cerita, novel. Novel. Masih ada tuh. Udah dihapus sih. Iya, jadi hapus sayang kali. Ya Bagus karena lo nulis-nulis. Aku ya juga hobi udah nulis. waktu itu ada tuh dua novel sih. Mhm. Yang satu novel itu udah sampai ke 30 bab 30 Nah, chapter. panjang tuh. 30. Tapi ternyata mau diakhiri kayak mana, mau akhirnya ngestak gitu. Kayak nggak mood, ya udah Dihapus. hapus. Pas sudah dihapus baru nyesel. Kenapa Pas dihapus? Panjang kali tuh 30 bab. Sayang loh. Itulah gimana, terus coba lagi kan. Ini lagi nulis juga. Sekarang lagi nulis. nulis, cuman ya belum dipublikasikan aja. Masih disimpan sendiri Ya, aja masih berarti. disimpan sendiri. Berapa panjang tuh? Udah 30 bab juga berarti. Belum. Enggak, Kalau 29 sekarang berarti. Bukan. Kalau sekarang masih 5. 5. Masih 5 bab. Itu ceritanya tentang apa tuh? Eh, Pengalaman enggak. pribadi. Oh, bukan. Ada aku bikin 2. Yang satu tentang pengalaman. Selesai aja belum bikin 2 kayak mana Maksudnya nih? tuh udah ada dua judul gitu. Tapi belum selesai kan? Belum. Salah satunya belum selesai enggak, kan? Udah. Kayak maksudnya gini loh. Yang 2 judul ini ya 15 gitu. Jadi aku selang-seling buatnya. Jadi nulis sekali 2. Ya. Selesaikanlah dulu satu tuh. Bikin kali 2 satu aja belum selesai kayak mana? Karena kalau misalnya aku itu
termasuk tipikal orang yang kalau misalnya ada ide ini aku langsung nulis gitu daripada nanti hilang gitu. Jadi aku langsung nulis, tapi nulis itu bukan langsung ke Wattpad. Teman-teman, saya juga suka nulis ya, nulis novel juga. Ini barusan kriminal tuh. Bukan kriminal. Parah. Belum selesai satu tulisan masa nulis yang lain karena dapat ide. Ya. Selingkuh dari tulisan Oh, pertama. bukan selingkuh karena ini tuh kayak berhubungan gitu loh. Yang berkaitan. satu berkaitan karena yang satu itu tentang kehidupan aku. Oke, Kayak, satu lagi. ya kehidupan aku, yang satu tuh Kehidupan orang. bukan bukan, dia tentang kehidupan apa namanya, kehidupan persahabatan aku, cuman ada aku di dalamnya gitu, kayak saling berkaitan. Oke. Itu diangkat dari kisah nyata, terinspirasi Ya dari kisah nyata. Karena kami yang Penuh sahabatin konflik emang dan iya. intrik tuh. Enggak sih, kayak random aja. Emangmu sendiri di pertemanan kayak mana sih? Aduh. Kok kayak susah gitu menjawabnya? Kalau yang apa ya? Aku adalah satu kayak bestie, kami berempat. Yang itu Satu. maksudnya kayak ya Circle. ya satu circle. Oke. Itu berempat itu udah hampir jalan 5 tahun lah. Oke, dari zaman sekolah berarti. Ya, SMA. Dari SMA. Ada SMA Dari sampai SMA. sekarang. Oke. Itu sih yang masih bertahan ya. Yang ada ini ya, kayak- yang ada nama grupnya tuh ya. Ya, Boleh nama di-spill? grup Cihamaru. Oke. Oh iya, kayaknya aku pernah lihat gitu Pernah kan? di story. Nah, itu Udah yang misah-misah ya sekarang. ya Iya kan? yang satu di masih stay di Solo, yang satu ke Batu Sangkar, yang satu di Jogja, satu di Pekanbaru. Oke. Terus itu kayak mana maksudnya di pertemanan? Terus tadi itu. Kalau yang itu sih masih aman-aman aja. Orang itu yang bertiga itu juga udah tahu aku kayak mana gitu kan. Kalau yang lain sih Yang lain tuh maksudnya yang selain dari yang tadi kan? ya Teman-teman di selain kampus yang misalnya. oh Iya dong. Iya kan? ya. Iya. Ada apa tuh? Eh, sebelumnya di kampus ini aku pengen ceritain di waktu aku sekolah lah ya. Ada apa nih? Waktu Aduh. sekolah ada apa nih? Ada konflik menarik ya? Bukan konflik sih, Tapi lebih menarik. sedikit mungkin. Tapi bukan konflik. Bisa dibilang konflik atau gimana ya? Oke, ceritakan Tapi apa cuman tuh? Ada nggak apa? berantem gitu. Konflik tuh hampir berantem tapi Gimana ya aku mau apain? Ya, jadi Pertemanan ada apa? aku tuh Jadi sebenarnya kalau berteman sama orang itu kayak ya udah aku santai aja sebenarnya. Kalau orang mau Ya. berteman sama aku berteman gitu. Ya. Cuman orang ini tau lah, zaman-zaman sekolah banyak yang muka dua. oh gitu ya. Ya, Oke. I julid. see. Oke. Tau lah. Wajar anak-anak. Nah. Anak-anak baru gede biasa. Nah, itu aku kayak gak apa namanya? Gak ada masalah sama orang ini, tiba-tiba dijulitin gitu. Ya udah. Dijulitinnya kayak mana? Dikatain, Bukan. dibilang apa gitu. Ini bisa dibilang pembulian gak sih atau gimana sih? Oh, Pokoknya kamu dibully kayak berarti? bukan, bulinya tuh bukan kalau bully itu kan ada yang fisik, Bully fisik. ada bully Verbal yang cuma dikatain gitu, diejek, diolok-olok, aku tuh dibilang jelek. Iya, maksudnya kan contoh pembulian verbal tuh kayak gitu. Apakah yang kayak gitu atau bukan? Atau yang kayak mana? ya bisa termasuk. Oh, ada- Tapi salah satunya ada kayak gitu. ya tapi bullynya Parah. itu karena keseringan aku ikut itu ekskul di sekolah. Oh, kamu aktif di sekolah berarti ikut Nggak terlalu aktif. Enggak, tapi lumayan lah Ya, dibanding. lumayan. Ya, bisa dibilang aktif lah, ada ikut-ikut kegiatan Ya. ekstrakurikuler kan. Ya. Di bidang seni berarti. Ya. Tari. Bukan. Bukan tari apa? Aku di SMA nggak ada ikut ekskul tari di sekolah. Berarti ekskul apa? Musik. Marching band. Oh ya, musik lah jatuhnya ya. Ya. Marching band. Ah, oke. Terus? Itu kayaknya intinya aja lah ya aku sampaikan ya. Ya, intinya Waktu itu aku ada ikut lomba marching band. mewakili sekolah tuh. Ya mewakili sekolah. Oke, keren Jadi tuh. kebetulan waktu itu kami sebelum ikut lomba itu dibilang sama pembina marching bandnya, katanya itu nanti setelah lomba boleh pulang. Boleh kayak langsung pulang, jadi nggak perlu bawa buku, nggak perlu bawa baju ganti gitu kan. Nah ternyata tiba-tiba setelah kami lomba itu ganti infonya, kami nggak boleh pulang, harus ke sekolah, harus masuk, sedangkan kami nggak bawa buku, Oke. nggak bawa baju ganti. Jadi tetap masuk tuh. Tetap pelajaran. masuk, ya setelah lomba aku masuk. Nah kebetulan waktu aku masuk itu orang lagi isoma. Hmm. Jadi kan kami full day sampai sore, sampai jam 4. Jadi masuklah siap zuhur, mau pulang pun kayaknya nggak sempat waktunya. Nah jadi kayak aku masuk ke kelas. Nah posisi aku pakai baju marching gini.
Oke, masih pakai seragam marching band tuh. Iya, kan seragam marching kan agak mencolok gitu kan, kayak baju Iya, tari gitu. Memang mencolok kali lah, Nah, jelas. nah Punya itu lah. baru masuk pun aku ke kelas kayak, oh ini kalau mau marching, oh pakai baju marching ya, kayak gitu loh. Oh, dijulitin karena kayak Dijulit. sok-sokan karena lomba marching itu masuk iya. kelasnya masih pakai baju Kayak, itu gitu. Iya, kenapa nggak Oh. dibilang kayak gini? Kenapa nggak ganti baju kayak gitu? Mentang-mentang ikut lomba ini. Itu. Mentang-mentang mewakili sekolah masuk nggak ganti-ganti lagi gitu kan. Kayak gitu. Tapi kan itu memang arahan dari gurunya kan. Iya, Mereka arahan dari mereka guru, nggak nggak tahu. aku sendiri. Mereka nggak tahu atau mereka tahu tapi memang mau ngejulitin. Tahu. Aku pun sering kalau misalnya lagi apa namanya? Lagi belajar, tiba-tiba aku dipanggil sama pembina marching band, kayak di kelas, kayak disuruh latihan karena mau persiapan lomba kan. Itu sering orang tuh tahu. Karena kan pas Nggak, upacara maksudnya- kan pakai marching band juga. Maksudnya mereka tahu nggak bahwa nggak ganti baju itu karena langsung disuruh masuk dan nggak sempat lagi. Kayaknya nggak tahu, tapi walaupun dijelasin pun kayaknya orang tuh bodo amat deh. Ya itu tadi berarti mungkin mereka kan ngiranya itu mereka jadi ngejek itu mereka ngiranya sok-sokan gitu mentang-mentang. Nah, ya. Ya kayak gitu. Berarti. Jadi tapi ada untungnya nih, kayak pas itu kebetulan guru aku nggak masuk. Nah, jadi Guru aku nggak masuk kan. Nah, jadi? Jadi kayak daripada panas telingaku mendengar itu, Oke. mending aku keluar. Oke, ada. Nah Nggak- juga kebetulan nggak kau lawan tuh. Nggak kau lawan. aku tuh nggak mau ngelawan karena kalau misalnya aku lawan nanti pasti panjang urusannya. Oke. Karena oke. aku nggak mau urusan sama BK. Oke. Orang Main tua, aman aja ya. iya orang tua aku pun bilang kayak gini, kalau ada masalah di sekolah selesaikan sendiri, kayak gitu. Nggak bisa tuh dipanggil orang tua. Nggak tuh ya. bisa. Nah jadi kebetulan aku nggak ada guru. Nah teman aku yang berempat tadi itu kan kami bisa terbentuk circle Cihamar itu kan karena kami satu eskul marching band. Oke. Nah kebetulan 3 orang ini juga gurunya nggak masuk, Beda kelas ya berarti. beda kelas. Aku di antara kami berempat itu satu sebaya sama aku, yang 2 lagi tuh di bawah aku. Beda angkatan juga. Ya kan? beda. Oke, lintas Beda. angkatan ya pertemanannya. Karena dipertemukan satu eskul. Iya, oke. Nah jadi setelah itu orang nih nggak ada guru juga. Kebetulan banyak guru yang rapat waktu itu, rapat PPG tuh apa ya, pokoknya adalah. Nah terus kata aku ngadu lah ke orang ini di grup kan, kayak ini nih keluar aja lah yuk kita, kata. Yaudah kami keluar. Nah pas itu kebetulan nggak ada sapam juga kayaknya di gerbang itu, yaudah kami langsung keluar di depan Kalian itu. cabut. Ya cabut. Oh, cabut. Oh, bolos sekolah ya ternyata. Bukan bolos, kan nggak ada guru. Ya itu bolos juga namanya dong. Tapi kami cabutnya tuh cuma di depan. Dulu Tapi dulu keluar dari sekolah kan? Keluar dari sekolah. cuma kan? di depan sekolah kok. Ya ini pagar nih di sini Ya. kan. Tetap keluar dong namanya. Tetap cabut. Tapi kan nanti masuk Beberapa lagi. meter. Tapi kan nanti masuk lagi. Karena jam kosong. Ya, nggak Ya, ada guru. ya seperti podcast ini teman-teman siniar jam kosong. Nah di jam kosong dia keluar. Nih buat beginian nih. Ya daripada Ngobrol sama teman ya kan. iya di Kayak situ persis kayak gini di nih. situ aku curhat. Curhat cerita-cerita tentang itu. Iya tentang itu. Ini persis kayak barusan sekarang. Ya itulah pokoknya pertemanan aku waktu di SMA tuh bukan pertemanan aku ya, Berarti kayak itu bukan teman-teman aku tuh pertemanan. pada toksik semua gitu. Gak. Baik kali mu masih bilang mereka teman. Ya bagaimanapun Mau bilang teman-temanmu toksik karena mereka kayak gitu. Mereka kayak gitu aja mu masih bilang teman tuh baik kali. Harusnya ya anak-anak kelasmu waktu itu kan gitu istilahnya bisa dibilang. Mu masih bilang teman aja tuh. Berarti masih dianggap teman dong. ya aku masih anggap teman, nggak tahu orang itu ya. Oh, oke, paham. Karena aku nggak mau nyari musuh. Paham. Oke, bagus sih, bagus. Tapi itu di masa sekolah tuh kayak gitu. Ya. Dan itulah yang masih terkenang kali sampai sekarang gitu ya. Enggak juga, ada juga satu lagi. Oh, banyak ya Kayak- kayaknya kasus-kasusnya. Bisa dibilang emang ini, aku tanya sama kau. Emang kau kira waktu SMA bentukan aku kayak gini? Enggak juga sih. Aku enggak mikir gimana. Enggak, maksudnya tuh kayak gaya aku, Bentukan maksudnya gaya kayak enggak, mana? begini loh. Menurut kau waktu SMA gaya aku kayak gini enggak? Ya, kalau dari pandangan aku ya aku ngelihatnya mu sekarang gini, kayaknya ya gitu. Iya, Ya kayak gini-gini juga gitu. pada berbanding terbalik. Emang pas SMA kayak mana? SMA aku nggak tahu gaya-gaya tren apapun. Terus Terus? juga dekil kali. Dia yang bilang sendiri ya, teman-teman. Ya, aku akui. Aku Oke. waktu SMA dekil. Oke. Mungkin aku akui diri aku jelek dulu. Iya, oke. Terus Nah, nggak Ya, tahu terus? apa-apa. Pokoknya tuh gak apa namanya? Paling cuman aku pakai hand body. Dah gitu doang. Oke, terus.
Nah di situ dulu teman-teman aku tuh banyak yang udah bisa dibilang glowing lah mungkin di masa itu ya. Di masa itu, bisa jadi. di masa itu bisa dibilang udah Dengan pakai tolak ukur brand masa itu lah ya. di brand skincare gitu. Oke. Nah sedangkan aku belum. Beda sendiri berarti. Bukan beda sendiri sih, cuman ya kayak nggak tahu lah kenapa orang tuh berpusat ke aku gitu. Oke, terus? Nah setelah itu ada nih, aku punya teman dia tuh punya cowok. Teman aku ini punya cowok. Terus? Ternyata cowok ini tuh mulutnya tuh. Pakai nama samaran nih biar enak. Si temen nih maksudnya si Mawar gitu. Oke, misalnya Mawar. nama teman aku ini Mawar. Oke, Mawar punya cowok. Punya cowok. Oke. Anggaplah nama cowoknya tuh Raka. Oke, Raka. Mawar dan Raka. Ya. Oke. Nah, waktu itu aku diminta untuk nemenin mereka. Lagi waktu itu ada apa ya? Pokoknya cowoknya ada masalah. Oke, si Raka ada masalah. Ada masalah. Nah, terus orang ini harus ke kantor polisi. Mak, sampai ke kantor polisi masalah Tapi apa tuh? bukan Apa, bukan ngedar masalah narkoba kriminal, ada? bukan. Kecelakaan. Enggak tahu lah entah. Kena tilang. Enggak tahu tilang tak kehilangan Terus apa yang gimana enggak tahu berurusan aku. dengan- oh, ada kehilangan barang tuh ngelapor ke polisi. Ya mungkin ya, tapi soalnya aku nggak disebutin, cuman diminta untuk nemenin karena si Mereka- cowok ini dia udah di kantor polisi. Nah temannya aku ini minta temenin ke aku, dia malah sendiri ke sana. Oke. Raka ke kantor Jadi polisi. beda motor orang ini berdua. Oke, Raka ke kantor polisi. Iya. Mawar samamu ke kantor polisi juga. Iya. Oke. Karena Mawar Jadi minta temenin. minta temenin. Oke. Ternyata mulut si Raka ini agak Kenapa? lemes juga gitu ya. Kenapa? Karena ya aku akui lah mungkin si Mawar ini cantik. Hmm. Terus juga bisa dibilang putih lah. Ya. Putih, Oke. putih bersih gitu. Iya. Terus tiba-tiba, nah kebetulan waktu itu si Mawar itu ngajak aku ketika aku selesai latihan marching. Oke. Tau lah marching band latihannya pasti panas-panasan di tengah lapangan. Iya, iya. Nah, oke. itu posisi aku lagi Kayaknya aku tahu keringatan. arahnya kemana nih. Aku lagi keringatan. Nah. Kayak Dengan emang dekil kali gitu bentuknya. Jadi tiba-tiba langsung dibawa itu ke kantor polisi, masih pakai baju sekolah. Mana baju sekolahnya baju olahraga warna biru lagi, bayangin lah dekilnya jilbab putih. Nampak dekilnya gitu kan. Nah terus mungkin nggak tahu ya dia lagi kesel gimana si Raka nih keluar dari kantor polisi. Dia nengok, apa namanya ngomong ke si Mawar. Apa? Dia ngomong ke si Mawar kayak gini. Itu dengar sama aku walaupun bisik-bisik orang tuh ngomong kayak aku pakai bahasa Indonesia aja lah ya. Sebenarnya Ya, kamu bahasa boleh. Minang. Boleh. Itu teman kamu katanya. Iya katanya. Teman sekelas. Iya katanya kan. Terus jelek kali gitu loh. Parah. Anjir. Parah Raka. Aku kayak terus aku dengar pada dah emang kayak deep kali ke dalam hati aku loh kayak langsung nyesek gitu loh aku kayak anjir serius nih cowok yang ngomong kayak gitu sama aku kalau misalnya cewek yang bilang aku jelek pun nggak masalah sama aku loh, ini masalahnya cowok loh yang bilang aku jelek gitu. Terus jadi setelah itu apa? Setelah itu aku banyak diam aja kayak Dampaknya setelah itu jadi entah kau kepikiran atau kau pengen melakukan sesuatu, kayaknya aku harus glow up deh, aku harus gini apa segala macam. Enggak, aku kayak ya udah jadi diri sendiri dulu gitu, jadi diri sendiri. Oh, berarti kan lebih ke gak peduli ya? Oh, bodo amat terserah dia. Iya mau bodoh bilang amat, kayak gitu, cuman aku ya memang pas begini. dibilang karena itu pertama kali cowok yang bilang aku jelek gitu. Kayak yang lain sebelumnya nggak ada. Sebelumnya nggak ada, mungkin Sebelumnya- dari pemikiran mungkin ada, tapi orang tuh nggak mau bilang gitu. Tapi ini terlalu frontal. Oh mungkin mau mikir kayak sebelumnya ada gitu yang mikir begitu tapi nggak bilang aja. Oh, oke. Dan yang ini ada yang tiba-tiba terlalu jujur main bilang-bilang gitu aja Ya, gitu. kayaknya ini apa namanya kriteria ceweknya tinggi deh gitu. Oke. Terus Paham. setelah itu si Mawar nih kayak nggak mau aku canggung gitu kan, kayak karena diam-diam aja. Jadi dia kenalin aku ke cowoknya. Nah pas itu aku udah langsung ilfil sama cowoknya. Kayak kan aku udah dengar dia ngomong. Sejak itu kayak udah beda mandangnya. udah beda mandangnya kayak oh iya gitu, sama kenal kayak gitu dong. Berarti itulah yang membekas sekali dari zaman-zaman sekolah tuh ya. Karena dikatain secara walaupun nggak secara langsung tapi terdengar langsung gitu kan. Ya. Tapi itu di masa sekolah. Kalau di perkuliahan, di pertemanan di masa perkuliahan tuh ada nggak hal-hal yang kayak gitu atau yang mirip-mirip lah yang membekas sekali atau yang nyes sekali? Enggak. Nggak ada sama sekali. Justru kalau aku bandingkan pertemanan antara aku waktu SMA sama kuliah lebih seru di kuliah. Lebih banyak hal-hal yang menyenangkannya berarti. Ya positifnya juga banyak di kuliah. Tapi pernah nggak sih dengar kayak orang bilang bahwa di masa perkuliahan itu susah
untuk nyari teman Ada. yang benar-benar teman gitu. Iya, kalau Terus- itu emang iya, Terus cuman kan pokoknya kita kalau salah atau nggak pandai milih teman nanti akan merugikan diri kita sendiri gitu. Karena di kuliah bahkan lama-lama ntar kita bakal tahu yang awalnya kita temenan awalnya akhirnya kita bisa tahu mana yang beneran teman, mana yang bukan gitu. iya, Pernah nggak mengalami hal-hal yang relate tentang hal kayak gitu pernah. di perkuliahan? Ya, saat ini pun Iya, sekarang kan semester 6. 6 nih. Berarti udah hampir 3 tahun ya. Iya kan udah hampir 3 tahun lah. udah hampir tiga tahun lah, ya. Perkuliahan berarti ada tuh mengalami menyadari sendiri memang ternyata makin kesini teman tuh makin sedikit ya gitu. Ya. Kenapa? Apa trigger pertamanya untuk menyadari hal itu? Kayak tiba-tiba kerasa kok teman-teman aku pada hilang ya gitu. Mungkin waktu mulai inilah yang kita mau magang sama reguler. Itu kerasa kali. Karena udah mulai misah-misah dari yang awalnya Mulai cuma misah-misah satu kelas, terus juga. habis itu Ya. tempat masing-masing. Itu mulai kayak emang terasa kali gitu. Tapi sebelumnya udah terasa. Enggak, tapi itu kan memang karena apa? Memang karena kewajiban atau tanggung jawab. Karena bentuk kuliahnya jadi kayak gitu, memisah-misahkan. Cuman tadi yang mulai kita sadar tuh temennya jadi sedikit tuh yang karena kecenderungan, entah akhirnya tiba-tiba nggak deket lagi, entah lagi karena ada masalah apa tiba-tiba ngerasa nggak cocok lagi. Ada. Itu kayak mana? Oh, ini disensor Itu- nggak sih nanti? Itu siapa? Ini disensor nggak sih nanti? Ya tergantung permintaan. Ya, aku minta Kalau- sensor ini nanti ya. Ini, kau tau kan? Aku punya dulu Di Yang- perkuliahan. orang. Di kampus nih. Kayaknya aku kurang tahu orang banyak. Ya, Iya ya, aku sebutkan kayaknya aja kurang- namanya nih. Itu terserah, cuman aku Tapi aku kayaknya sensor ya. Aku kurang tahu. Tapi aku sensor ya. Aku mau nyebut. Ya, biar kau tahu. Oke. Tapi aku sensor ya. Ya, tapi ini ada orang lain loh di ruangan ini. Ya nggak apa-apa. Ya kalau nggak apa-apa mereka dengar, kalau aku nggak masalah. Ya nggak apa-apa. Ya udah. Kan nggak terlalu apa kali Iya, pun. iya, oke. Takutnya orang ini nonton juga. Iya, nanti. iya, oke. Itu Nanti yang disensor. aku Oke. Sama- Oke. itu Ada dari grupnya tuh? ada. Oke. Itu dari apa namanya semester 2 semester 1 kalau nggak salah ya. Semester 1. online. Ya, dari semester 1 itu udah mulai buat grup. Nah, itu kami udah mulai kayak itu masih aman-aman aja lah walaupun kalau ada masalah diselesaikan sama-sama gitu. Tapi nggak tahu lah ya kemarin ini terakhir semester 4 atau gimana. Itu ada nih satu yang bikin kayak mungkin ini salah paham kayaknya ya. Mhm. Jadi terus juga muncul salah paham, terus juga yang mungkin ada ego yang mungkin nggak ketahan atau gimana, ketahan gitu egonya nggak mau ngalah Itu gitu. misalnya contohnya ada masalah apa gitu? Tugas Bukan, atau lebih spesifiknya? kecemburuan. Kecemburuan ke teman lain. Ya, Oke, ini teman nih, terus kayak ada salah satunya main sama teman yang lain, terus cemburu gitu. nah Ternyata bisa gitu ya cemburu dalam pertemanan tuh. ada Kayak temennya main sama yang cewek sering kayak gitu. iya ya. Kayak misalnya gini. Ya, karena aku dari perspektif cowok ya, karena rata-rata Ya cowok kalau jarang ada cowok kayak jarang gitu. kayak gitu. Kalau cewek ada. Kayak misalnya nih aku misalnya temenan sama sama Hah? sensor ya. Aku sama berdua misalnya nih kan. Nah kami sering berdua kemana-mana sering berdua. Terus tiba-tiba temenan sama aku ditinggal. Padahal kami nggak ada masalah gitu. Itu aku cemburu sama karena dia dekat sama terus kayak gitu. Tapi masa sih kalau kita berteman jadi membatasi orang lain berteman dengan orang lain juga? Ya kau tau lah kalau misalnya kalau udah deket kali kayak biasanya kita udah sering bareng sama dia gitu tiba-tiba dia sama orang lain gitu. Ya ibaratnya kayak orang pacaran, kok misalnya pacarku sama orang beda lah, jangan kalau ke pacaran beda. Nggak bisa kalau menurut aku nggak bisa disamakan teman dianalogikan dengan pacaran. Kalau pacaran jauh jelas beda lah, itu kan memang pasangan gitu. Tiba-tiba dengan orang lain, ya jelas lah nggak terima karena itu ada komitmen memang harus berdua gitu. Kecuali memang pas temenan tuh memang ada ngomong dulu jangan temenan sama orang lain ya gitu. Aneh dong. bukan aneh tapi fakta. Tapi mungkin itu kecenderungan aja ya, perasaan Ya. kayak agak nggak nyaman aja, nggak terima, bukan gimana tapi kan. Tapi Ditam- kayak kok dia sama si itu sih gitu kan. Kayak padahal nggak ada masalah. Ditambah juga anak rantau. Oh. Sama-sama anak rantau misalnya. Nah, itu.
Dari situ lah mungkin ada Berarti salah paham, dari- terus tiba-tiba udah mulai renggang. Tiba secara apa? Nggak sadar gitu, perlahan-lahan tiba-tiba Perlahan renggang pada gitu. kayak jarang Berarti ngumpul. awal sering ngumpul gitu, sering. Habis itu lama-lama Malam kami jarang. pernah nginap bareng. Iya, wajar tuh. Berarti lama-lama mulai jarang gitu, kayak tiba-tiba grup tuh sepi gitu. Itu kalau kelihatannya Muli sendiri ngelihat pada kemana gitu, yang awalnya sering sama-sama kemana gitu, mau Yang kemana, yang di ini antara kemana, ini kemana kalau aku gitu. netral. Aku sama siapa aja bisa. Iya, tapi sekarang kan dulu masih sering sama mereka nih, sekarang tuh jarang. Ngerasa nggak, mu sekarang kemana, mu seringnya sama siapa sekarang, mereka sama siapa sekarang gitu. Aku kayaknya jarang itu sih interaksi sama yang biar di nggak termasuk ya. Jarang interaksi sama orang itu. Aku lebih sering interaksi sama adik tingkat. Berarti memang jadinya kayak gini sekarang tuh karena udah kebawa waktu aja juga. Ya. Karena kayak jalan tiba-tiba sama waktu udah sih. nggak seini lagi gitu. Bukan Frekuensi. nggak sefrekuensi lagi, tapi nggak seseru dulu untuk melakukan hal-hal sama-sama gitu. Atau mungkin ada yang nemukan mainan baru lagi. Kalau Mainan bukan, baru. maksudnya suasana baru yang lain gitu, kayak mau dengan adik tingkat kan. Ya. Menurut aku wajar-wajar aja sih. Di awal kan memang waktu itu temenan gitu, dekat karena belum ada opsi lain waktu itu. Mulai mencoba mencocokkan aja dan ternyata cocok di awal-awal, makin lama makin tahu. Ya wajar gitu untuk lama-lama sadar ternyata udah nggak cocok lagi gitu. Bukan ada masalah juga kan berarti. Nggak ada masalah. Aku nggak ada masalah sama yang lain kok. Kayak Tapi kalau pernah misalnya ada masalah. Hah? Tapi pernah ada masalah sama seseorang, circle kayak sama siapa gitu di selama perkuliahan. Apa ya? Kalau orang bilangnya selek gitu. nggak ada. Nggak ada sama sekali. Nggak ada memang karena kamu nggak mau, tapi atau Gimana memang nggak ya? ada sama Kalau sekali? dari mana tahu kalau ada dari yang memang nggak aku, suka atau yang ngapain tapi mu memang nggak nanggepin aja gitu. kalau untuk orang yang nggak suka sama aku mungkin ada. Cuman aku nggak tahu orang tuh nggak suka sama aku. Aku itu ya, kalau aku rasa aku nggak ada selek sama orang deh kayak gitu. Kayak selek yang mungkin kalau selek untuk kayak salah paham mungkin ada, tapi langsung selesai gitu. Tapi kalau untuk selek yang lebih berat nggak ada. Berarti kayak mau bilang tadi ya, dibanding di masa sekolah, di pertemanan lumayan aman-aman dan enak-enak aja berarti di perkuliahan. Ya. Terus apa hal di perkuliahan yang kira-kira jadi yang nggak mengenakan gitu, yang memberatkan di masa perkuliahan? Karena di pertemanan aman aja nih gitu, nggak terlalu ada problem, nggak terlalu membebankan pikiran kan. Tapi nggak mungkin nggak ada masalah kan? Pasti ada sesuatu yang jadi masalah, jadi struggle atau jadi hal-hal yang harus, pokoknya kita harus kuat-kuat untuk bertahan. Apa tuh di perkuliahan? Tugas kuliah mungkin Termasuk salah satu. Atau apa yang lain? Kehidupan pribadi. Kehidupan pribadi ini cakupannya yang kayak mana maksudnya? Percintaan. Maybe Wow. karena lebih rumit di perkuliahan. Waktu SMA Dibanding- pun karena aku pertama kali pacaran itu kelas 1 SMA. Oke. Terus? Ya waktu Itu SMA doang, pun nggak itu- terlalu rumit itu karena aja, biasa karena aja. sering LDR di SMA. SMA aku nggak pernah Kok itu loh. LDR? Ya LDR loh. Itu orang mana Beda namanya? sekolah. LDR beda. Emang sekolahnya Beda sejauh mana? Jauh. Kayak masih aku satu di provinsi. Solo, dia di Singkara. Ini perlu disensor nggak? Nggak, kan nggak sebut nama. Oke. Kayak beda sekolah, beda daerah juga. Mungkin bisa dibilang beda kabupaten. Tuh kenalnya Online. virtual sih ya, kalau kata iya, aku itu virtual ya, bukan LDR. Kalau dulu kan lebih apa nih? Kalau dulu kita zaman-zamannya FB kan, pakai Facebook. Ya Nah, Facebook. dari situ. FB. Oh dari FB. Ya. Beneran virtual guys. Dari situ lah. Tapi kalau untuk pertama kali pacaran bisa dibilang mungkin nggak LDR juga, cuman jarang ketemu, kayak sekali ketemu gitu, kayak sekali gitu. Itu oke. pacaran sama teman sekelas aku waktu SMP. Semangat kali dia ceritanya guys. Belum ditanya. Itu teman sekelas waktu Oke. SMP. Itu pertama kali Berarti pacaran. kalau di perkuliahan agak lebih rumit nih. Rumit. Berbanding terbalik ya, tadi pertemanan tuh agak rumit kali di sekolah, pas di perkuliahan aman nih, lancar gitu. Percintaan. Sebaliknya, percintaan yang rumit. Ya memang pasti gitu kan, ada salah satu yang kena. Iya. Kenapa rumit? Aduh. Kayak mana ya? Sampai dia? sampai di titik inilah, di semester ini dari awal perkuliahan. Berapa kali pacaran? Aduh. Tunggu ya. Mak dihitung banyak Semester nih. enggak banyak. Hitung jari. Enggak banyak. Di semester 1. 1.
Lama kali. Tunggu, Ingatnya. ini Berapa yang banyak paling sih? open kuliah ini aja kan? Iya, yang dari mulai perkuliahan aja. Duanya. Dua. Ya ngapa lama kali mikirnya dari ngingatnya kayak banyak, Karena kan? kayak itu Karena beda, itu beda konsep. Karena dua-duanya rumit gitu. Bukan Panjang berbelit-belit ceritanya kayak gitu. kan yang di perkuliahan ini lah aku merasakan kayak pacaran nggak virtual lagi gitu. Oh, suasana yang baru ya dari sebelumnya tuh kayak jarang ketemu. Yang cuman sekarang kayak lewat yaudah. online, lewat chat. Sekarang kayak mungkin Yang kalau lebih misal intens ketemunya kalau di masa perkuliahan kan. Emang kenapa jadinya efeknya jadi kayak mana ngerasa kayak kayak gampang beda aja, ya? kayak gampang aja tahu gimana sifatnya gitu. terus bermasalahnya di Masalah apa nih? ya jadi bermasalah dan jadi rumitnya tuh kenapa gitu? Bukannya justru harusnya lebih mudah gitu karena nggak LDR lagi, nggak virtual gitu. Komunikasi lebih gampang juga karena lebih Ya, mudah untuk ketemu di kampus. karena gitu. itulah kayak aku langsung tahu gimana sifat orang itu. Sifat cowok itu kayak Jadi lama-lama itu bermasalah Jadi juga setelah tahu lebih- sikap aslinya kayak mana gitu. Lama-lama ilfil gitu. bukan ilfil sih, lebih kayak aku itu kan termasuk orang yang gak suka dikekang. Iya berarti termasuk ada sifat-sifatnya yang ternyata lama-lama nggak terasa cocok gitu karena sering lebih mudah untuk tahu dan ngerti karena sering ketemu, lebih cepat juga ngerasa ternyata nggak cocok deh kayaknya gitu. Protektif. Iya betul dong Ya. yang aku bilang kan. Nah cuman masalah protektifnya ini tuh gak wajar gitu. Mungkin bisa dibilang gak wajar, tapi dia tahu, aku tahu dia untuk kebaikan aku. Ini yang mana sih nih? Ini yang pertama, Ini dua-duanya di semester 1. tunggu loh di PBSI. Enggak, Di luar PBSI. yang satu di luar. Yang pertama di luar, Ya, yang kedua di PBSI. ya, Iya dong. ya. Yang pertama tuh di luar prodi, fakultas, universitas, Luar prodi, luar fakultas. luar fakultas. Itu kenal dari IG, Semester 1, oh. Instagram. masih terbawa-bawa gaya online-nya ya dari zaman Kan sekolah ya. waktu semester 1 kita kan itu online. Memang berarti semester 1 kan masih di rumah masing-masing. Ya tapi kan waktu yang semester 1 kan aku ikut pergelaran. Jadi jumpanya pas aku mau latihan pergelaran. Pergelaran tuh semester 2 awal loh. Tapi kan latihannya kan di hari bulan Desember akhir. Iya ya. Ya. Aku dari Januari. Ya kan baru. karena kan kau tampilnya online. Enggak juga, memang karena aku baru bisanya Januari. Nah, aku dari bulan Desember tuh Oke, udah berarti datang itu- ke Pekanbaru. Oke, itu berarti sampai semester berapa tuh bertahannya? Cek. Udah masuk. Kayak mana melanjutkannya nih ya? Tadi terpotong ya gara-gara penyimpanan HP habis. Jadi harus dipindahkan dulu filenya. Tadi sampai mana? Itu semester Semester 2 Dua. pertengahan habis itu selesai terus kosong. kosong. Apa yang kosong? Hati. Hati yang Hati. kosong. Dan ada yang datang tapi memang nggak ada yang cocok dan nggak ada yang diterima aja Ya. gitu. Oke. Berarti sebenarnya tadi udah diceritakan ya teman-teman, cuman nggak terekam aja nggak masuk. Berarti setelah itu dekat lagi dengan yang satu prodi jurusan. Ya. Ya, dan Ya. beda angkatan. Ya. Ya, oke. Dan tadi Sensor ya. apa yang disensor nih? Kan belum ada disebut. Hah? Belum, nggak ada nyebut. Dan ya Nanti sensor. karena apa sih tadi cinlok ya? Karena sama-sama di Satu penampilan. satu pengisi acara Ya. di acara gitu. Dan itu pun berapa lama tadi bertahannya? Dijelaskan tadi Setengah tahun. setengah tahunan. Terus dirangkum aja ya teman-teman. Jadi terus berakhir juga karena mulai ada ketidakcocokan karena ada sifat-sifat yang enggak ini juga ya. Enggak Ya. cocok gitu. Kenapa tadi protektif? Bukan, yang protektif yang pertama. Oh, yang kedua? Yang ini feeling lonely. Oh, feeling lonely. Oh, iya karena kurang komunikasi ya tadi, kurang Ya. komunikasi karena enggak ada cerita-cerita kalau lagi ada masalah yang gitu kan. Mm-mm. Oke. Sebenarnya panjang sih tadi ceritanya, tapi kira-kira begitulah di apa? Ya, dirangkum kayak gitulah. Mungkin penonton penasaran kali siapa. Ya kalau ada yang nonton dan ngeh. Kayaknya ada yang tahu, pasti ada yang ngeh nih, tapi nggak semua. Tapi nggak tahu lah ya, tanya aja sendiri kalau penasaran. Tapi kayaknya bisa ada clue-cluenya tadi disebutkan tuh, satu prodi, beda angkatan, satu pengisi acara, tengok-tengok aja lah. Kan ada tuh dokumentasi penampilan acara di PBSI. Ya. Tengok yang ada ilmunya.
Iya Iya lagi. dong, iya. Mana cuman Bisa. satu? Enggak. Kalau kan aku enggak. kalau ada orang yang segabut itu untuk cari tahu, kan bisa tinggal nanya. Gabut banget hidup Nah. kalian kok kayak gitu. Tadi mau bilang ada beberapa hal-hal yang belum diceritakan, yang mungkin itu bakal sangat mengejutkan. Dia Ini. bilang begitu tadi karena excited kali tuh mau cerita. Emang apa? Enggak, ini cuman untuk kayak apa ya? Untuk yang cewek-cewek mungkin untuk waspada aja gitu. Wih, apa nih? Ada pengalaman Tapi tertentu ya? ini waktu SMA kejadiannya. Oke, panjang nggak nih ceritanya nih? Ini durasi kita terbatas ya. Sebelum terpotong lagi Enggak, gara-gara penyimpanan penuh. Lumayan nggak panjang sih. Lumayan nggak panjang. Kayak mana tuh? Kayak nggak panjang kali, nggak pendek kali gitu. Simpel Waktu aja ya, itu, singkatnya aja lah ya. Waktu itu pas SMA aku ada dekat sama orang. Hmm? Itu posisinya aku lagi jomblo tuh, Oke. dekat sama orang. Oke. Nah, aku nggak tahu nih sebelumnya sifat orangnya kayak mana. Cuman ada teman aku ternyata dekat sama dia juga sebelumnya. Oke. Nah, pas dekat sama dia ini, aku dikasih tahu sifat dia kayak gini, tapi aku nggak percaya. Oke. Jadi ya udah gitu, kayak ya udah aku terima dia buat dekat sama aku gitu kan. Nah, kebetulan waktu itu aku diajak buat jumpa, diajak ketemu. Nah, pas yang itu masih ketemu pertama itu kayak aman-aman, masih aman aja. Nah, terus jumpa yang kedua, dia ngechat aku. Dia bilang kayak dia minta tolong sama aku buat bantu-bantu packing. Oke. Masih Ban- masuk akal ya, masih biasa lah tuh. Ya, dia kayak minta tolong bantu packing. Kita kan tinggal di situ cuma berdua sama neneknya Oke. di rumah itu. Terus? Nah, waktu packing itu katanya dia mau ke Kalimantan. Dia mau ke Kalimantan katanya buat kuliah. Nah, waktu itu kan bodohnya aku nggak nanya dia itu kelas berapa, nggak ada. Cuman kayak aku tahu dia SMA ada. Aku nggak nanya dia kelas berapa. Jadi pas dia bilang dia katanya mau kuliah, oh berarti dia kelas 3 SMA. Aku nangkapnya kayak gitu. Iya. Di situ mau kelas? Saat mau naik kelas 2 deh kayaknya. Mau naik kelas 2. Oke. Mau naik kelas 2. Nah, setelah itu dia katanya minta tolong bantu packing. Dia mau ke Kalimantan. Dia sendiri aja, neneknya nggak ada gitu kan. Terus di mana packing? Di rumah katanya kan. Kayak tau lah kalau misalnya cewek sama cowok berdua di rumah pasti orang kan mikirnya enggak gitu kan. Kayak Iya. tunggu aja dulu neneknya pulang ya, nanti aku ke sana bantu gitu kan. Kayak dia juga udah banyak bantu aku gitu. Jadi ya udah aku mau bantu balik gitu sebelum dia pergi. Terus setelah itu ya udah katanya kan. Nah, siangnya dia ngechat aku lagi. Katanya nggak jadi kesini, nenek udah pulang katanya kan. Ya udah aku ke sana sendiri. Ini mungkin kalau misalnya Pak aku minta maaf kali nih mungkin sama keluarga aku ya. Di situ aku bilang cuma pergi tempat teman. Karena kalau misalnya aku pergi sana nggak Oh, kena. izinnya beda ya teman-teman. Oh, Tapi- pantas agak susah dia mau ngomongnya kenapa tadi. Aku kira kenapa. Enggak. Izinnya tapi, kemana? Tapi kalau misalnya setelah itu aku emang rencananya mau pergi tempat teman aku. Iya, Kan oke. rumahnya dekat. Sekalian. Cuman, iya sekalian cuman. Pahamnya aku juga pernah kayak gitu. Kan? Oke, terus Terus setelah itu udah diizinin nih aku ke sana sendiri. Nah, pas aku nyampe ke rumah dia, aku langsung nanya dong. Ke rumah dia tingkat 2 tuh. Aku langsung ke lantai 2. Aku nanya kan, "Mana nenek?" Aku bilang kan. Nenek baru pergi ke sawah katanya kan. Lah, tadi kata udah balik, aku bilang kan. Iya, dia gak ada yang ketinggalan di sawah katanya kan. Udah aku masih berpositif thinking kayak ya udah pintu ini dibuka aja ya, aku bilang kayak gitu kan. Nanti orang pikirnya enggak gitu. Jadi aku bantulah kayak aku ngapain kopernya. Aku bantu masukin baju lah yang udah dilipatnya gitu kan. Nah, setelah itu aku disuruh ke kamar ngambil. Enggak, dia di luar. Pertama dia di luar. Dia di luar. Aku disuruh ke kamarnya. Apa ini ceritanya? Enggak, tunggu. Aku pertama di luar nih. Kan kopernya tuh di meja tamu. Nah, jadi aku masing-masing baju di situ. Nah, dia itu minta tolong sama aku. Dia posisinya juga lagi di sofa. Oke. Nah, dia minta tolong sama aku buat ngambilin barang apa kemarin itu lupa lah aku. Pokoknya disuruh ngambilin itu, masukin ke koper. Jadi ya Barang udah tuh aku di ambil. kamar. Ya, barang itu di kamar. Nah, aku ke kamar. Dia minta tolong kan. Ternyata di situ aku dijebak. Aku dijebak. Ya, terus jangan dijeda ceritanya. Panjang durasinya ini ceritanya. Penting nih. Aku dijebak. Tiba-tiba pas aku mau keluar, dia masuk ke kamar, pintu dikunci. Terus Nah, setelah itu Terus? kayak, aku ngapain nih? Kenapa dikunci kan? waktu itu kau mikir kemana? Aku mikir dah kayak Kau udah langsung mikir ke satu hal. gimana sih? Ada buntu tak aku langsung gitu.
Tapi kau udah langsung mikir ke Iya, satu hal aku nggak? takut itu. Ya, satu hal Ya, aku langsung mikir gitu. langsung ke sana aja pikirannya. Iya, kayak Oke. ngapain ini? Sampai aku takutnya, walaupun kami misal apa namanya dia kayak masih kayak nakut-nakutin, tapi aku takutnya kalau orang misalnya nampak pasti mikirnya Oh, enggak, udah oke, enggak gitu kan. Oke. Jadi kayak ngapain aku bilang kan. Terus aku kayaknya yang inti-inti aja lah. Pokoknya itu dia pelan-pelan mendekat aku kayak emang langsung ku tampar. Oke, terus? Dia nyudutkan aku ke dinding, Hmm. nyudutkan ke dinding. Nah, setelah pas itu dia ngedekatin wajahnya ke aku tapi langsung ku tampar. Ya habis itu? Langsung aku tampar. Dan di situ aku kayak emang aku carut di situ loh gitu. Iya, oke. Aku carut buat ngelindungi diri. Iya. Nah, iya. setelah itu barulah pas yang di situ mungkin ada yang kedenger nih. Kayaknya sepupu dia tuh gimana gitu kan baru datang nolongin. Kayak mana apanya? Gini, karena kan pintu kamar dikunci tuh. Ah. Dia masuk. Pas masuk tuh kayak bang, kenapa kan? Gitu kan kayak kok ada suara cewek gitu kan. Jadi aku minta tolong, teriak minta tolong. Nah, tapi pas aku itu kebetulan waktu itu aku lagi pakai masker. Pakai Iya. masker. Nah, ketika dia mau mendekat itu, aku pakai masker, aku pasang masker aku. Dia kamu mendekati wajahnya. Iya. Aku pasang masker. Nah, setelah itu pas yang sepupunya itu dengar suaraku, kayak pintu tuh gini-gini gitu. Di apa? Masih Digedor-gedor. digedor-gedor gitu ha. Karena nggak bisa didobrak. Dobraknya tapi minta tolong sama warga di luar, di depan. Itu dia masih. Dia emang nggak denger gedor-gedor itu kayak nggak peduli. Oh, berarti dia masih nggak sadar suasana tuh. Dia masih melancarkan niat-niatnya. Ya, Wow. aku udah takut nih, dan nangis Kayak kayak teriak-teriak nangis histeris ya, gitu kan. nggak tahu lah. Mungkin sempat juga aku mikir apa ini karma aku ya karena dua bohong gitu. Aku kayak gitu mikirnya loh. Nyesel tadi bohong gitu. Walaupun sebenarnya nggak bohong juga gitu, karena kan emang niatnya ke sana juga Ya, nanti ya. dia Terus, setelah terus. itu. Terus tadi Nah setelah itu didobrak. didobrak kan, dibantulah sama bapak-bapak yang di depan rumah dia tuh, bantu kayak langsung ngapain ini kayak gitu kan. Aku langsung nangis keluar, tapi aku ditahan sama ibu-ibu. Mungkin istri dari bapak-bapak itu nggak tahu lah ya, ditahan. Kenapa dek gitu kan? Itu aku bilang aku mau dibur kaos kayak gitu. Sambil nangis. Iya. Terus respon orang-orang tuh? Kayak astagfirullahalazim. Iya katanya kan. Aku sebutin nama tapi kau sensor ya? Samaran aja. Hah? Samaran aja. Nggak bisa nih disamarin dong. Apa nama Aku siapa pengen yang kali bisa nyebut samar? nama dia. Ya nggak apa-apa. Tapi aku butuh sensor aja. Ya. Ya pokoknya aku tutup gini. Apa namanya? Nama dia tuh apa nih? Astagfirullahalazim katanya kan? Iya. Astagfirullahaladzim. Kan disensor. Nah, pas itu kayak benar gitu kan? Kayak, Ini si banyak kali aku sensor yang ya. Terus dia tuh cuman dia natap tajam aku kayak gini. Kayak mau nerekam Gini. aku gitu loh. Iya, dia kayak mau nerekam aku. Natap. Ya kok gak usah kayak gitu juga. Dia mau nerekam tapi ya aku maling pandangan gitu. Nah, terus dia diam, menjadi tanya sama orang, dia diam aja. Tangan itu udah kayak gini loh. Terus Nggak tahu lah mau mukul bagaimana, nggak tahu. Pokoknya dia kayak nahan emosi. Setelah aku mau pulang tapi ditahan sama ibu tuh. Ibu tuh kayak mau interogasi aku juga. Kayak terus diinterogasi. kenapa bisa masuk gitu? Kenapa bisa datang ke sini? Sedangkan nenek dia nggak ada. Nenek dia dari pagi udah pergi katanya. Terus aku ceritakan semuanya. Aku ceritakan semuanya. Oh ternyata dijebak. Emang dia udah niatnya kayak gitu. Ternyata sebelum aku udah ada juga yang kayak gitu. Udah ada yang kena. Udah. Nah mungkin sialnya aku juga, bodohnya aku ya, gobloknya aku nggak dengerin kata teman aku. Teman aku katanya juga pernah gitu, tapi aku nggak tahu dia sampai kayak gitu. Berarti yang sebelumnya udah ada korban dia. Udah Yang bahkan kena. ada. Maksudnya sampai Ya anjir. ya udah ada. Kok bisa ada orang Ternyata dia itu ada teman dia nih, kayak temennya datang karena ditelepon sama sepupu dia, yang teman dekat dia itu kan. Itu yang tahu tadi tuh dari mana taunya? Sebelumnya udah pernah dan Diceritain sama temannya itu. sama si korban. Ah? Sama si korban. Enggak, temannya kayak dibilang kayak gini. Ini udah lama dekat sama katanya kan. Baru bentarnya aku bilang kan, kayak masih semingguan 2 mingguan lah aku bilang kayak gitu kan. Terus katanya kenapa
nggak nggak dilihat-lihat dulu kah gitu, nggak dipikir-pikirkan dulu buat deket sama dia gitu. Emang kenapa? Aku bilang kayak gitu kan. Udah banyak loh sebelummu kayak gitu. Wah, bahaya Terus juga sih. aku tanya kan, banyak apa nih? Kayak banyak korban. Iya, malah udah kena 3 orang katanya. Itu diceritakan pas mu udah kejadian atau sebelum? Udah kejadian, tapi aku udah nenangin diri kayak 2 hari setelah itu. Tapi sebelum kejadian tuh nggak ada yang ngasih tahu kayak gitu. Enggak, tapi teman aku dia ngasih tahu, mungkin dia kenal, tapi dia nggak kayak gak usah lah dekat sama dia lagi Ilma, dia kayak gini bla 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 orangnya kayak gitu. Nggak spesifik tapi ngasih tahu. Ya nggak bahwa kelakuannya spesifik, tuh kayak iya. gitu. Aku pun nggak expect bakal Kalau kayak dikasih gitu. tahu udah ilfil dari awal harusnya. Iya, Nah, harusnya aku udah ya dia kayak gini orangnya, udah mending aku pergi. bahaya gitu. nih gitu. Nah, ya tapi aku nggak cuma dibilang kayak dia orang kayak gini bla 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 katanya. Terus kau Ya ngeyel. udah gitu. Ya, Kayaknya aku dia baik kayak- kok. Enggak, tapi dia tuh gimana ya? Alim-alim gitu loh. Paham gak sih kayak Paham. misal Banyak kali berita-berita yang kayak apa kejadian-kejadian iya, yang pas- serupa. pas di chat tuh dia kayak jangan lupa sholat ya Ilma gitu kayak kalau misalnya ada apa kan kayak astagfirullahalazim, masya Allah kayak gitu loh. Astagfirullahalazim. Nah tapi ternyata Enggak. sifatnya kayak setan. Ya, memang sering sih terjadi yang kayak gitu. Nah itu, nah pas itu diceritain sama temannya, aku udah tahu korbannya ternyata di antara 3 orang korban yang emang udah kena kali, ternyata itu udah salah satu teman aku. Kasihan ya. Anak itu ternyata yang teman aku yang kena nih yang dikeluarkan dari sekolah. Orang ini satu sekolah. Dikeluarkan karena Ya itu. Karena hamil. Oke, paham. Nah, Jadi itulah ya kejadian yang apa kali kayak ya main gimana bola ya kali. masih membekas, cuman ya kayak trauma nggak trauma. sampai sekarang? Kalau sekarang sih nggak trauma ya, tapi cuman kalau misalnya aku diajak, kalau misalnya ada cowok yang ngajak aku kayak Ke rumah. minta tolong ke rumah gitu, kayak aku Kamu nggak masih mau? mikir 2 kali lah. Ya itu trauma namanya. Bagus lah. Ya. Maksudnya jadi lebih defensif. Iya, Lebih makanya- melindungi diri. Lebih hati-hati. Susah kali bahasanya. Lebih hati-hati. Iya, itu makanya kayak aku alhamdulillah aku masih ditolong sama Allah gitu kayak. Ya masih apa kata teman aku, kata teman dia itu kan, alhamdulillah loh Ilma tuh masih bisa Ditolong. melawan gitu, masih bisa ngelawan diri kayak untung kemarin tuh pakai masker kan, katanya kalau nggak pakai masker kayak udah habis dah katanya. Oke, jadi pesan untuk penonton Ya yang jadi perempuan. ya kira-kira. terutama untuk yang cewek ya hati-hati guys, kayak waspada aja walaupun kalian Hati-hati nah sama cowok. ya enggak, tapi disclaimer ya Tapi enggak ya. semua cowok kayak gitu. Tapi ada. Iya betul memang. Manusia tuh memang aneh-aneh memang. Ya, ini dari isi kayak ya aku masih kayak bersyukur alhamdulillah kayak gitu. Oke. Kayaknya bagus untuk penutup dengan pesan yang mendalam juga ya. Dengan cerita yang sangat mengejutkan sekali. Bahkan aku ya ini pertama kali aku baru dengar nih ceritanya. Aku belum ada cerita ini sama sekali sebelumnya kan. Ya Dan memang karena ini yang pengen kali ku ceritakan ya. ya cuman buat apa? Soalnya setelah aku kuliah ini aku juga udah dengar beberapa teman aku kebanyakan yang kena korban gitu. Nggak, Mending aku kasih tahu. sebelum ini udah pernah cerita kemana, ke siapa gitu, ke teman-teman, ke yang lain, kontak Temen di kampus ada, tapi Tapi ini termasuk hal yang jarang diceritakan. ya jarang diceritakan. Eksklusif di sini guys. Atas permintaan dia sendiri. Ya aku cuman mau ngasih apa Untuk aja. pelajaran aja. Ya untuk mereka. pelajaran biar Agar biar lebih berhati-hati. gitu. Oke, mungkin sepertinya cukup sampai di sini teman-teman. Karena tadi juga udah terpotong. Jadi kalau dilanjutin Sampai lagi nggak sejam. sadar-sadar sampai sejam, bisa 2 jam ya, kayaknya. Penuh tuh. Iya. Bisa-bisa mau ngeditnya diekspor di laptop nggak muat juga nih nanti ini kayaknya nih. Iya. Jangan nanti lah. Jadi oke, mungkin cukup sekian dulu untuk episode kali ini. Doain semoga ada episode selanjutnya. Kalau mood Kalau mood nggak tahu lah. emang Kita boleh, lihat aja. emang boleh berdasarkan mood seperti Iya itu. kan masih coba-coba aja ini. Dan Coba-coba terima kasih. lama-lama. Ya gitulah kira-kira. Oke, terima kasih kepada narasumber tamu. Ya kayak narasumber sih banyak tadi ininya Iya, kayak iya. bintang tamu di episode kali ini Ilma Putri Yeniza atas Sama-sama. cerita-cerita seru dan yang ditutup dengan Mengejutkan. kisah yang sangat mind blowing sekali. Oke, sampai bertemu di episode selanjutnya. Saya Rizky Saberkah dan
Saya Ilma Putrianiza. Sampai jumpa.